Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Wahid Setiawan, NIM 22064. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bisnis kefarmasian terkait industri obat tradisional. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu industri obat tradisional. Industri obat tradisional adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, serta dapat melakukan kegiatan proses pembuatan obat tradisional, mohon maaf, untuk semua tahapan dan atau sebagai tahapan atas persetujuan Kepala BPOM. Lalu hanya dapat diselenggarakan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Selanjutnya adalah pendirian industri obat tradisional atau IOT. Yang pertama diperlukan persetujuan prinsip dari Direktorat Jenderal untuk dapat melakukan persiapan-persiapan uh, berlaku 3 tahun dapat diperpanjang selama 1 tahun. Persetujuan prinsip batal jika melampaui batas jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu terhadap permohonan izin dan persetujuan prinsip dikenai biaya sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya sudah terdapat banyak sekali industri obat tradisional atau IOT yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah PT Jamu Ibu Jaya. Eh, kita mengenal apa itu PT Jamu Ibu Jaya. PT Jamu Ibu Jaya adalah salah satu perusahaan jamu tertua yang berada di Indonesia dengan mengombinasikan filosofi ramuan jamu tradisional Indonesia dengan perkembangan teknologi. PT Jamu Ibu Jaya juga berusaha untuk terus berinovasi menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kualitas kehidupan masyarakat. Untuk sejarahnya, eh, PT Ibu Jamu Jaya ini sudah berdiri sejak tahun 1960 yang diprakarsai oleh Tan Xuan Nio dan Xian Tio Nio mulai melakukan proses manufacturing jamu dengan mendirikan Jamu Industri and Chemical Handle Ibu Cap 2 Nyonya di Jalan Ngalik 35 Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1938 pemasaran mulai dilakukan di luar pulau, eh, mulai dari Pulau Bali hingga di mana Pulau Bali sendiri ini merupakan pulau pertama yang bisa menikmati produk-produk dari PT Jamu Industri and Chemical Handle Ibu Cap 2 Nyonya yang Cap 2 Nyonya tanpa harus membeli di Jawa. Selanjutnya, ketika masa kependudukan Jepang di Indonesia, nilai penjualannya semakin tinggi, serta membantu pemerintahan kolonial pada saat itu untuk melakukan penelitian yang menghasilkan jamu yang berguna bagi masyarakat. Lalu, pada tahun 1945, di masa kemerdekaan Republik Indonesia, semakin agresif melakukan pendekatan pasar dengan memasang iklan di surat kabar dan lain-lain, serta berhasil mendirikan 11 cabang dan 1.000 agen. Selanjutnya pada tahun 1950 PT Jamu Ibu Jaya ini mulai melakukan modernisasi pada produk-produknya. Sebagian proses produksi memanfaatkan mesin gerabah dan mesin giling merupakan mesin pertama yang dipakai. Lalu pada tahun 1973 PT Jamu ini diubah namanya menjadi PT Jamu Ibu Jaya. Perusahaan ini sebagai perwujudan keinginan pengelolaan untuk berjaya dalam konstelasi industri jamu di tanah air. Selanjutnya pada 1979, PT Jamu Ibu Jaya ini mulai melakukan terobosan teknologi dengan menggunakan aluminium foil untuk mengemas produksinya. Terobosan ini akhirnya diikuti oleh perusahaan-perusahaan jamu lainnya. Tahun ini juga PT Jamu Ibu Jaya mulai menggalakkan riset laboratorium untuk menghasilkan jamu yang bermutu tinggi. Lalu pada tahun 1980, PT Jamu Ibu Jaya ini mulai merelokalisasi pabrik dan pengantorannya, yaitu di Desa Tanjung Sari, daerah Taman Sidoarjo dengan luas sekitar 2,3 hektar. Lalu untuk proses produknya, selanjutnya adalah proses produksi. Untuk proses produksinya sendiri, PT Jamu Ibu Jaya ini sudah menggabungkan falsafah kuno tentang jamu dan obat-obatan dengan perkembangan teknologi manufaktur. Proses peracikan ramuan jamu yang dulu murni dilakukan dengan tangan kini telah digantikan dengan proses manufaktur modern secara otomatis menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Proses otomatis ini akan menjamin terpenuhinya kualitas produksi, higienitas, dan standar mutu jamu yang dihasilkan. Maka, tenaga kerja yang dibutuhkan PT Jamu Ibu Jaya dalam proses produksinya relatif sedikit, yaitu hanya sekitar 200 karyawan. Selanjutnya, untuk PT Jamu Ibu Jaya sendiri juga sudah memiliki taman tanaman obat keluarga.
yaitu dalam PT Jamu Ibu Jaya ini merupakan terinspirasi dari negara Indonesia, negara kita sendiri yang dimana merupakan negara yang sangat subur dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Keanekaragaman inilah yang merupakan eh, maksud saya yang merupakan kekayaan alam yang luar biasa. Inilah yang sungguh dirasakan oleh Jamu Ibu sebagai hal berharga yang harus diteruskan dan dilestarikan. Didasari niat inilah, maka pada tahun 2001 dibangunlah Taman Toga Sativa. Taman Toga Sativa sendiri ini berlokasi di Jalan Raya Pacet. Di sini kita dapat menikmati sejuknya udara pegunungan dan dapat melihat lebih dari 250 jenis tanaman obat. Menyadari akan kekurangan yang ada, Jamu Ibu terus-menerus mengupayakan agar tanaman tersebut nantinya memiliki ragam tanaman yang semakin berkembang dari hari ke hari. Selain tanaman toga, terdapat pula areal pembibitan tanaman. Di lokasi tersebut banyak pula kegiatan lain yang dapat menambah wawasan, yaitu seperti teknik budidaya tanaman obat, pengolahan hingga menjadi jamu atau menjadi minuman. Lalu juga ada proses penyulingan minyak. Dalam sejarahnya sudah banyak sekali penghargaan-penghargaan yang didapat oleh PT Jamu Ibu Jaya ini. Di antaranya adalah penghargaan The Most Reliable Company in the Quality Project and Service of the Year 2015. Lalu juga ada sertifikat atau penghargaan dari Indonesia Living Legend Brand sebagai Indonesia Living Legend Brand eh, 105 tahun yang sudah 105 tahun berdiri. Lalu juga ada sertifikat dari kuliner Kurma Ramadan 2015, ada sertifikat juga dari Surabaya US Freight Festival 2014, serta sudah memenangkan Surabaya Champion Brand Award. Selanjutnya untuk produknya sendiri, jamu merupakan produk asli warisan leluhur juga merupakan brand asli Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan tanaman obat dan hampir di setiap daerah memiliki tanaman obat serta ciri khas meramu jamunya masing-masing. Demikian halnya dengan jamu ibu yang telah dipercaya masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari, membantu mencegah sakit serta menjaga kesehatan. Untuk produknya sendiri, PT Jamu Ibu Jaya ini sudah ada 3 kategori produk, di mana yang pertama adalah jamu tradisional yang terdiri dari 60 produk, suplemen makanan yang terdiri dari 19 produk, serta minuman kesehatan yang terdiri dari 18 produk. Ini merupakan contoh produk yang sudah dipasarkan oleh PT Jamu Ibu Jaya. Nah, ini adalah produk-produk minuman yang sudah dapat dinikmati serta dipasarkan di masyarakat. Selanjutnya untuk penjualannya sendiri, untuk outletnya itu PT Jamu Ibu Jaya ini didistribusikan di berbagai wilayah Indonesia seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jakarta, Bandung, dan luar pulau seperti Bali dan Bandar Lampung. Lalu produk-produk dari PT Jamu Ibu Jaya ini juga sudah didistribusikan di berbagai outlet, seperti outlet dari Apotek Century, outlet dari Apotek K24, Kimia Farma, Apotek Roxy, Viva Generik, lalu juga menggait beberapa mall-mall atau pusat pembelanjaan seperti Giant, Hero, Eat and Eat, dan juga didistribusikan di outlet Ora Jamu. Selain itu, produk-produk jamu Ibu Jaya juga bisa dibeli via online melalui beberapa store-store yang sudah dapat dilihat di slide. Seperti ada di Bilibili, Lazada, lalu juga ada di Bukalapak, Elevenia, ada di Tokopedia, Shopee, dan juga ada di Click Market. Selain itu, untuk area Surabaya dan sekitarnya, produk jamu Ibu Jaya ini juga siap dan produk-produk siap saji lainnya itu juga dapat dipesan via online dan order melalui delivery service yaitu di GoFood, via Gojek atau Apotek Antar. Untuk partnershipnya sendiri, PT Jamu Ibu Jaya ini sudah menggait beberapa partnership yang ada di Indonesia seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Departemen Kesehatan Indonesia, Departemen Pertanian Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional atau JP Jamu, lalu juga sudah berpartner dengan Global Business Guide Indonesia atau GBG Indonesia, dan juga sudah berpartner dengan Health and Herbal Healing Discussion and Message Board with an Asian Pacific.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.